Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 3. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah kasih. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidupku dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu aku mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan makna kasih, yang kedua menjelaskan peran Yesus melalui kisah 5 roti 2 ikan, yang ketiga menjelaskan perbuatan Santa Elizabeth terhadap orang-orang miskin di sekitarnya, menjelaskan sikap Elizabeth terhadap orang-orang yang telah mengusirnya, dan yang kelima, meneladani Santa Elizabeth yang berpihak kepada orang miskin dan menderita. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Baik anak-anak yang terkasih, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan bernyanyi. Ada yang tahu ya lagu ini? Pasti kalian sudah tahu. Judulnya Kasihnya Seperti Sungai. Mari anak-anak kita bersama-sama bernyanyi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu suka, mengalir di waktu duka, kasihnya seperti sungai di hatiku. Ya anak-anak, itu lagunya ya, kasihnya seperti sungai ya, kasihnya yang mengalir seperti sungai. Nah anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kasih ya, tema kita hari ini adalah kasih. Anak yang terkasih dalam Tuhan, bagi umat Katolik, hukum cinta kasih itu merupakan perintah baru. Nah, dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai 35, Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Nah, itu anak-anak perintah baru yang diajarkan Yesus kepada kita, yaitu supaya kita saling mengasihi. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita juga akan belajar tentang semangat kasih itu dalam diri Santa Elizabeth. Nah, Santa Elizabeth memiliki semangat kasih yang sangat luar biasa seturut teladan Yesus Kristus. Nah, baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, untuk lebih mendalami tentang kasih ini, Bapak ada cerita ini ya, yang berjudul Nyonya Tua yang Menantikan Kedatangan Tuhan. Mari kita mendengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada seorang nyonya tua bahwa dia akan mengunjunginya hari itu. Tentu, nyonya tua itu sangat bangga. Dia membersihkan rumahnya dan menatanya dengan rapi. Kemudian dia duduk dan menunggu kedatangan Tuhan. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa, dia berlari ke arah pintu dan dengan tak sabar membuka pintu itu. Ternyata yang dilihatnya hanyalah seorang pengemis yang berdiri di luar. "Jangan datang hari ini, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan sebentar lagi. Saya tidak bisa repot-repot dengan kamu." Jadi dia mengusir pengemis itu dan menutup pintu. Setelah beberapa saat terdengar lagi ketukan di pintu. Kali ini nyonya tua itu dengan lebih cepat membuka pintu.
Tapi apa yang dilihatnya? Hanya seorang tua yang miskin. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan. Maaf, saya tidak bisa mengurusi kamu lagi, katanya sambil membanting pintu. Beberapa saat kemudian terdengar lagi ketukan di pintu. Dia membuka dan ternyata yang berdiri di sana adalah seorang pengemis yang lapar dan berpakaian compang-camping, yang terus-menerus meminta sedikit roti dan izin menginap. Tinggalkan tempat ini, saya sedang menunggu Tuhan. Saya tidak bisa mengurusi kamu sekarang. Pengemis itu lalu pergi, dan nyonya tua itu kembali duduk. Sore pun tiba, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya tua itu mulai gelisah. Di manakah Tuhan? Dan kapan dia datang? Akhirnya malam pun tiba, nyonya tua itu pun tertidur. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa Tuhan telah datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu 3 kali hari ini, dan kamu mengusir aku." Nah, anak-anak, itulah cerita nyonya tua yang sedang menunggu kedatangan Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, setiap hari Tuhan datang mengunjungi kita. Tuhan datang dimanapun dan kapanpun tanpa kita duga. Nah, sama halnya seperti dalam cerita tadi, nyonya tua yang menantikan kedatangan Tuhan. Ya, Tuhan datang justru melalui orang-orang sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, misalnya orang miskin, pengemis, orang yang disingkirkan, dan orang cacat. Seperti cerita tadi ya, nyonya tua yang menantikan kedatangan Tuhan. Nyonya tua mengira Tuhan itu datang dengan pakaian rapi, dengan gagah, dan lain sebagainya. Justru Tuhan datang, lihat ya tadi, orang miskin, pengemis. Ya. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, itu anak-anak ya. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu untuk orang-orang yang hina, seperti yang disabdakan Yesus dalam Injil Matius bab 25 ayat 40. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita juga akan belajar dari teladan Santa Elizabeth. Mari kita mendengarkan kisahnya ya. Kita mendengarkan kisah Santa Elizabeth dari Hungaria. Santa Elizabeth dari Hungaria. Ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan Louis, penguasa Thuringia. Setelah menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak, dan mereka hidup berbahagia. Namun, 6 tahun kemudian, Louis meninggal dunia karena suatu wabah penyakit. Sedangkan di dalam kerajaan sendiri, Elizabeth dibenci oleh saudara-saudari Louis karena ia seringkali membagikan banyak makanan kepada kaum miskin. Oleh karena itu, ia dan ketiga anaknya diusir dari kerajaan. Akibatnya, mereka sering menderita kelaparan dan kedinginan. Namun, Elizabeth tidak mengeluh. Ia malah mengucap syukur kepada Tuhan dan berdoa dengan lebih tekun. Ia menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Ia tetap rendah hati dan mau berbagi kepada orang miskin. Bahkan, ia pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh tambahan uang bagi kaum miskin yang dikasihinya. Ia sangat mencintai sesama manusia.
akhirnya, ketika baru berusia 24 tahun, ia wafat pada tahun 1231. Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang amat besar bagi kaum miskin. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil untuk tergerak oleh belas kasihan melihat penderitaan sesama. Nah, anak-anak, baru saja kita mendengarkan kisah Santa Elizabeth dari Hungaria. Anak-anak yang terkasih, Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan. Elizabeth selalu dekat dengan rakyat kecil dan miskin. Dengan penuh kasih sayang, Elizabeth memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Elizabeth mengunjungi orang-orang sakit tanpa melihat siapa mereka. Elizabeth tidak membedakan para bangsawan dan orang miskin. Para bangsawan yang tidak senang dan telah mengusirnya, Elizabeth tetap memaafkannya. Akhirnya, karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, ia melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat di sebuah kota kecil. Semangat kasih yang dimiliki oleh Elizabeth adalah semangat kasih seturut teladan Kristus. Nah, anak-anak, itulah teladan dari Santa Elizabeth. Mari kita juga belajar dari Santa Elizabeth yang memberikan hidupnya untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang kecil. Maka kita juga belajar seperti Elizabeth, kita juga harus mencintai orang-orang kecil, kita harus menyayangi mereka, kita harus memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Yesus Kristus juga memberi teladan untuk hidup dalam kasih ya. Ketika orang banyak kelaparan, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dengan menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Semua orang yang ada di situ makan dengan kenyang. Nah, ini Yesus Kristus juga mengajarkan teladan ini kepada kita untuk saling mengasihi. Yesus sangat menekankan pentingnya hidup saling mengasihi. Yesus mengajarkan jika kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, itu anak-anak ya, Yesus mengajarkan bagaimana kita harus hidup saling mengasihi terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tanpa memandang ya, kita tidak boleh memandang orang itu, entah latar belakangnya agama, suku, budaya, namun kita harus menyayangi atau kita harus mengasihi mereka tanpa membeda-bedakan. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kesimpulan materi kita hari ini adalah setiap hari Tuhan datang mengunjungi kita. Ya, Tuhan datang melalui orang-orang sekitar kita, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, misalnya orang-orang miskin, pengemis, orang yang disingkirkan, dikucilkan, dan orang-orang yang cacat. Yesus sendiri mengatakan kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, Elizabeth juga memberikan contoh teladan ya. Elizabeth adalah seorang putri yang biasa hidup dalam kemewahan tetapi selalu dekat dengan rakyat kecil dan orang-orang miskin. Dengan penuh kasih sayang, Elizabeth memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Karena kasihnya kepada orang miskin dan menderita, ia melepaskan segala kemewahan dan menjadi seorang juru rawat di sebuah kota kecil. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, refleksi kita pada hari ini adalah, sudahkah aku melakukan perbuatan baik bagi sesamaku? Nah, itu anak-anak, mari kita refleksikan bersama-sama. Sekali lagi, sudahkah aku melakukan perbuatan baik bagi sesamaku? Nah, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Bapak akan memberikan tugas. Nah, ini ya tugasnya dikerjakan dalam 1 minggu ini. Ya.
Silakan dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan tepat waktu ya tentunya. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam akal budiku, agar pikiranku jadi jernih. Tinggallah dalam hatiku, agar aku selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah aku agar selalu mengusahakan yang baik. Ajarlah aku agar selalu mengejar yang luhur. Kobarkanlah dalam hatiku api cinta kasih-Mu, agar aku selalu hidup dengan sesama dalam kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.